satu tekun. Yang kedua, khususnya di nila, kita harus menyediakan benih yang berkualitas dan pakan berkualitas, cara memberi makan yang berkualitas. Intinya di situ kuncinya. Ditambah dengan menurut saya sampai hari ini untuk solusi penekanan biaya produksi ataupun ikannya supaya sehat, supaya cepat besar adalah kuncinya hanya probiotik. Nama saya Udiono, alamatnya RT 3 RW 10 Desa Gumiwang, Kecamatan Purnegara, Kabupaten Banjarnegara. Kebetulan saya usaha menggeluti di sektor perikanan adalah sektor pembenihan nila sampai pembesaran ikan nila. Awalnya sebenarnya kami budidaya lakukan beberapa jenis ikan, namun udah ketemu beberapa tahun terakhir ini kami menggeluti budidaya nila. Alasannya adalah ikan nila dari segala masyarakat, dari tingkat atas sampai bawah, dia mau untuk dikonsumsi. Yang kami budidaya, kami punya 2 paket induk nila, yaitu yang satu paket adalah persilangan dari nila gesit dan nila cepek atau dari calon pokpan. Yang kedua adalah nila dari Nirwana 3 adalah produk dari BBI Wanayasa Purwakarta. Kami belajar ikan nila udah puluhan tahun lebih lah, kurang lebihnya. Sebenarnya kami termasuk orang berkreatif, khususnya kami mempelajari secara otodidak, namun sebagian karena punya teman sekolah yang punya sekolah tinggi, jadi secara ilmu yang diberikan kami tak pelajari, tak tekuni, alhamdulillah sampai hari ini udah ketemu hasilnya. Sebenarnya kami dari pembenihan, pembibitan, tapi sebagian ada pembesaran. Pengalaman saya, normal induk nila adalah jangka waktu berbenih adalah 2 tahun, namun dengan kami punya tip-tip tersendiri, kami bertahan sampai 3 tahun. Dan untuk normal satu periode panen, kami panennya 2 minggu sampai 3 minggu dalam satu paket induk nila, yaitu dari jantan 100, betina 300. Alhamdulillah kami dalam sekali siklus panen 2 minggu sampai 3 minggu kami menghasilkan 200.000 sampai 300.000 ekor benih. Khususnya kalau dari pembenihan kita harus mempunyai induk yang berkualitas, setidaknya induk yang punya surat keterangan asal-usul. Kalau khususnya pembesaran, kami normalnya pembesaran nila adalah 1,4. Namun dengan tip-tip kami yang kami lakukan, sebagai contoh kami meramu membuat sebuah produk namanya probiotik, diaplikasikan untuk dipakan, yang seharusnya pembesaran nila 1,4 kita bisa menekan sampai 0,8, sehingga bisa menekan biaya produksi 30-40%, kurang lebihnya itu. Cerita kami menciptakan probiotik, asal-usulnya perkembangan waktu, hari demi hari, kenyataannya harga konsumsi ikan relatif berjalan di tempat, namun harga biaya produksi untuk pakan adalah selalu meningkat. Jadi kami mencoba beberapa kali mencoba membuat probiotik. Alhamdulillah udah kurang lebih 10 tahun terakhir ini menemukan probiotik yang signifikan untuk diaplikasikan di pakan atau di airnya, sehingga kami bisa panen ada penekanan biaya produksi 30-40%. Pantangannya sangat kecil karena termasuk nila adalah ikan yang mudah dibudidaya. Namun untuk menuju penekanan biaya produksi itu ditentukan dari benih atau bibit yang berkualitas, pakan yang berkualitas, dan cara memberi makan yang berkualitas. Selain itu tidak terlepas kuncinya adalah aplikasi probiotik. Alhamdulillah kebetulan saya di sini sebagai ketua kelompok Minadadi Rezeki
dengan rintisan kegigihan kami dan teman-teman, khususnya menekuni budidaya nila, alhamdulillah di tanggal 28 Oktober 2013 di Gumiwang dicanangkan sebagai kampung nila oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah. Beliau pada waktu itu adalah Pak Bibit Waluyo. Pengalaman pahit otomatis ada, ya, artinya kita ketemu sebuah tip-tip ini melalui dinamika. Asal usulnya kita banyak mengalami kendala dalam budidaya, tidak menemukan keberhasilan. Namun dengan tip-tip yang kami lakukan yang sekilas kami sampaikan tadi, alhamdulillah sampai hari ini kendala itu bisa kami tekan sedemikian rupa. Tujuan kelompok membudidayakan minat rezeki adalah kami terdiri dari beberapa teman-teman yang sudah mengelola kolam masing-masing. Kita berkelompok sehingga yang kami tekuni adalah teknologinya. Tujuannya adalah dengan peningkatan hasil panen sehingga kami ekonominya bisa meningkat, sehingga tujuannya untuk menyejahterakan anggota kelompok dan keluarganya. Kalau sistem, kami mempraktekkan sistem konvensional dan sistem bioflok. Sistem konvensional adalah dengan kolam yang tradisional, kemudian diisi air, diisi ikan, kemudian hanya dikasih makan. Mungkin tambahnya hanya di aplikasi probiotik pakannya. Tapi kalau sistem bioflok adalah kuncinya, yaitu ada dua hal yang harus terpenuhi, adalah dari manajemen air sampai manajemen pakan. Sistem konvensional dibanding dengan sistem bioflok, sistem konvensional adalah harus memerlukan debit air yang banyak. Namun dengan sistem bioflok adalah bisa pemanfaatan potensi lahan sempit, kepadatan bisa padat, namun alhamdulillah FCRS juga bisa ditekan dan mortalitasnya ditekan. Artinya kita lebih memanfaatkan limbah dari kotoran si ikan sendiri diaplikasi dengan beberapa jenis bakteri yang dalam kandungan probiotik, sehingga terurai menjadi pakan alami, sehingga bisa menekan biaya produksi lebih besar lagi. Kendala yang pertama nila adalah membutuhkan debit air yang memadai. Namun dengan di lokasi kawasan kolam kami yang kurang lebih 20 hektar, hanya aliran irigasi air itu sangat kecil, sehingga kami terkendala untuk debit airnya. Yang utama itu, alhamdulillah kami berusaha jual ikan namun bukan pedagang, karena khususnya menjual ikan khusus produk dari kita sendiri atau dari kelompok, dan yang kita jaga adalah mutu yang berkualitas. Alhamdulillah dengan adanya pandemi ini kami sangat kecil terdampak karena mutu kualitas ikannya itu. Yang menarik artinya satu hal, budidaya ikan itu belum panen pun kita sudah menjadi rekreasi, menjadi hiburan. Apalagi sudah menjadi hiburan sebelum panen, dan nanti panen kita hasilnya bagus, artinya menjadi hiburan dua kali. Ini di situ. Sebenarnya asal usul saya adalah backgroundnya kami hanya tamatan formal adalah sekolah teknik bangunan gedung. Kami menjadi pekerja proyek dari tahun 78 sampai 98, dan setelah itu kami memutuskan berhenti di proyek, sempat menjadi tukang ojek 5 tahun. Namun setelah 5 tahun kemudian kami menekuni budidaya ikan. Alhamdulillah yang background tukang kayu bisa menekuni sampai hari ini, ya katakanlah udah go nasional. Banyak orang datang ke kami hanya mengajak sharing untuk bagaimana sih dalam budidaya kita lebih untung. Ini di situ. Ya, untuk pembesaran ikan, khususnya ikan nila, adalah cara memberi makan ada acuan standarisasi, yaitu ada garis besar memberi makan 3-5% dan normal 2 kali. Namun kalau kita sempat ngasih makan 3 kali, pagi, siang, sore. Kalau pagi ikan nila adalah butuh oksigen larut yang cukup, sehingga
paling cepat pagi jam 8 sampai jam 9, siang jam 11 sampai jam 12, sore jam 3 sampai jam 4. Yang diperhatikan otomatis kualitas air perlu dijaga, termasuk lingkungan dalam kolam, kebersihan juga perlu. Dan untuk menjaga kualitas ikan, kita terlepas dari kotoran manusia. Ini di situ yang sangat fatal. Harapan kami adanya Kampung Nila Gumiwang, khususnya warga Gumiwang, bisa bersama-sama membangun Desa Gumiwang lebih maju, dan dampak dari segala penjuru mudah-mudahan kami bisa berbagi tip-tip kami yang salurkan, bisa teman-teman melakukan. Harapannya sebagai seorang budidaya adalah senasib sepenanggungan, sehingga merasakan hasil dalam gigih kita melakukan budidaya. Insya Allah siapapun yang nantinya menemukan dengan acara ini, kami insya Allah selama masih sehat, kami melayani terhadap siapapun untuk datang ke sini untuk sharing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi, oke?